Hai guys, ini adalah hari kedua trip aku ke Lombok dan di vlog ini aku akan explore kawasan Mandalika dan Bukit Merese yang katanya kayak New Zealand. Bener nggak sih? Ayo tonton sampai selesai ya. Let's go! Jadi pagi itu kami dari hotel udah dapat sarapan ya, dan ini sudah including sama paket yang disediakan oleh tour. Sebenarnya cukup murah sih guys, karena hotel harganya cuma 300 ribuan dan sudah dapat makan dengan view pagi yang kayak gini. Itu Gunung Rinjani guys, beautiful ya. Nah, ini menu makan paginya, cuma nasi goreng tapi udah sangat kenyang lah ya. Juga ada kopi, ada teh, dan lain sebagainya bebas. Terus lengkap juga ada buah dan jus guys. Lumayan kan? Sebelum pergi kami sempat explore dekat kolam renang gitu. Dan emang suasananya enak sekali, sepi, gak ada orang kali ya. Hotelnya kayak gini ya, not bad sih untuk harga segini, dan udah dapat sarapan itu yang mau renang juga boleh di sini, kolamnya luas sekali, bebas. Oke, kita akan jalan ke Mandalika. Emang salah satu andalan Lombok ini adalah sirkuit Mandalika ya. Jadi nggak heran pas keluar dari airport itu udah langsung disambut dengan berbagai ornamen nuansa sirkuit banget gitu. Dan karena ini juga tarafnya internasional, so emang keren sih. Jadi pertama kami akan mengunjungi sirkuit Mandalika, tapi ternyata guys sampai di sana kami terlambat, jadi nggak boleh masuk karena ada latihan. Terus kami hanya diperbolehkan ke tribun tuh kayak gini, tapi oke lah, nggak masalah. Karena hari ini juga cukup padat ya. Habis dari sini kami masih mau ke Bukit Merese, kemudian langsung ngejar waktu supaya bisa makan siang di Gili Trawangan. Di suasananya kayak gini guys, ini lumayan panas, tapi karena di tribun ya, jadi lumayan lah buat berteduh. Nah sebenarnya kalau kita booking itu bisa mencoba lintasan di tengah itu, naik motor dan lain sebagainya. Cuman emang kemarin karena kami tuh liburannya mendadak gitu ya ke Lombok, jadi nggak sempet untuk ngurusin itu semua. Dan kami cukup puas lah, bisa di tribun, bisa masuk, kemudian juga nonton ada orang pas latihan gitu. Oke guys, karena kita ngejar waktu dan juga emang panas banget ya di situ, langsung saja kita cus. Kita akan menuju ke Bukit Merese. Dan sebenarnya aku juga pengen tahu banget sebenarnya Bukit Merese itu apaan sih gitu. Katanya kayak New Zealand. Bener nggak ya?
Dan ternyata setelah sampai guys, Bukit Merese ini memang pemandangannya bagus banget. Dari puncak, ini kita bisa melihat pantai Tanjung Aan. Terus kelihatan ada pasir putihnya yang halus. Kemudian ada gradasi warna laut biru kehijauan. Sementara di sisi yang lain, itu kelihatan gitu loh, ada batu payung dan gili anak anjakan. Pemandangan ini juga makin kece. Sebenarnya kalau matahari terbit atau terbenam, tapi pas waktu kami sampai itu sudah siang banget, jadi nggak masalah, tetap cakep banget. Nah ini kata Pak Sopir gitu ya, kalau musim hujan Bukit Merese ini penuh dengan rumput-rumput hijau yang seger banget. Jadi tuh sejuknya alami sekali gitu. Nah sementara waktu musim kemarau, ini padang rumputnya itu berubah gitu ya menjadi coklat kekuningan dan lumayan eksotis gitu. Nah selain itu guys, kita itu juga bisa ya loh melihat segerombolan kayak kambing-kambing, terus ada sapi dan kerbau yang digembalakan oleh penduduk setempat. Nah pas aku ke situ itu banyak kambing guys di situ. Jadi seru lah ya. Cuman aku nggak sempet nge-shoot ya karena kambingnya tuh keburu pergi. Oh iya, Bukit Merese ini dari kata merese yang berarti merisik dari bahasa Sasak, artinya gundul. Nah ini katanya dulu tuh kondisi bukit hanya ditumbuhi padang rumput luas, tidak ada pepohonan tinggi. Dan ternyata bukit ini menjadi salah satu ikon wisata Lombok yang sangat populer. Panas guys, tapi ini view-nya bagus banget, jadi ya udah berasa kayak di New Zealand gitu nggak sih? Tadi sebenarnya pas ada kambing, tapi kambingnya lagi nggak ada. So seperti ini, bagus kan? Oke, kita turun. Masih ada pemandangan lain yang bagus. Ini muter-muter sih bisa aja guys, dimanapun. Jadi ya gitu deh. Oke, kita akan jalan lagi ke atas. Dan untuk sampai di puncak Bukit Merese ini, kalian harus mendaki ya. Nggak lama kok, sekitar 10-15 menit. Dan itu tuh mendakinya nggak terlalu tinggi ya, jadi aman guys. Nggak perlu sepatu khusus, tapi pakai aja yang nyaman supaya kakinya leluasa untuk mendaki Bukit Merese. Oke, kita akan lanjut ke Kuta Mandalika. Ini kayak di Bali ya, ada Pantai Kuta juga ternyata di sini. Nah tadi di sepanjang jalan tuh Pak driver cerita kalau dulu di pesisir selatan Pulau Lombok, ini ada sebuah tanah yang dulu cuma dikenali lewat cerita rakyat. Dan hamparan pasir putihnya yaitu Mandalika. Jadi nama ini bukan sekedar sebutan tempat, tapi ada legenda seorang putri cantik bernama Putri Mandalika yang katanya mengorbankan diri demi kedamaian kerajaan. Dia menjelma jadi cacing laut yang hanya muncul setahun sekali. Tapi guys, siapa sangka ya? Ratusan tahun kemudian, tanah yang penuh kisah ini berubah menjadi sorotan dunia. Apalagi ditambah dengan bangunan sirkuit. Makin terkenal kan? Jadi mulai tahun 2021, ini debu-debu dari hamparan Mandalika mulai berubah. Dan sekarang terkenal sekali ya, ada Mandalika International Circuit. Itu karena latar belakang birunya Samudra Hindia dan siluet Bukit Merese. Jadi sirkuit Mandalika ini langsung mencuri perhatian dunia. Jadi kalau dibilang ya, sirkuit Mandalika ini bukan cuma trek balap, tapi dia adalah simbol transformasi Indonesia Timur.
dari tanah wisata menjadi panggung olahraga dunia. Gimana, kamu setuju nggak? Tapi meskipun begitu, setiap balapan yang digelar nggak jauh dari situ masyarakat tuh masih memperingati legenda Putri Mandalika di tradisi Bau Nyale. So, sangat menarik ya guys. Di satu sisi, Mandalika ini adalah sebuah sirkuit dunia di tengah tanah legenda. Jadi gabungan antara mitos dan modernitas ini saling beradu dalam irama yang tak terlupakan. Cie. Nah, kalau kamu ke Mandalika gimana? Kamu tim nonton balapan atau kamu tim menikmati sunset di Bukit Merese? Komen ya. Nah, aku tertarik tuh sama legenda Putri Mandalika. Jadi ceritanya kayak gini nih. Dahulu kala di sebuah kerajaan di Lombok bernama Kerajaan Tanjung Pitu, hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Putri Mandalika. Itu tadi Pak Sopir guys yang cerita. Jadi saking cantiknya gitu ya. Jadi banyak banget pangeran dari berbagai kerajaan lain itu melamar dan bersaing memperebutkan cintanya. Kalau zaman sekarang kayak siapa ya? Tapi Mandalika bingung, ia nggak ingin memilih satu dan menyakiti hati yang lain. Oh my god, baik banget. Dan ia juga takut pertumpahan darah terjadi kalau para pangeran saling berperang demi dirinya. Kemudian dia merenung dan berdoa karena akan mengambil keputusan besar. Nah, suatu pagi, Putri Mandalika ini mengumpulkan semua pangeran, rakyat, dan keluarganya di pesisir pantai Seger. Kemudian di hadapan semua orang, Putri Mandalika ini berdiri dan berkata, "Aku mencintai kalian semua, tapi aku tidak bisa memilih satu pun dari kalian." Dan ternyata guys, setelah mengucapkan kata-kata itu, Putri Mandalika melompat ke laut dan menghilang di telan ombak. Wow, semua orang berteriak, menangis, dan mencari-cari. Tapi yang mereka temukan bukannya tubuh sang putri, tapi cacing-cacing laut berwarna-warni yang muncul dari sela-sela karang. Masyarakat percaya kalau cacing itu adalah jelmaan Putri Mandalika, lalu mereka menamainya Nyale. Sampai saat ini, masyarakat Lombok memperingati pengorbanan Putri Mandalika dalam tradisi Bau Nyale. Ini adalah festival tahunan. Orang-orang turun ke laut di pagi buta untuk menangkap nyale di pantai Seger dan sekitarnya. Konon, nyale ini membawa berkah dan kesuburan bagi tanah dan hasil panen. Legenda ini bukan hanya cerita, tapi juga warisan budaya yang hidup dalam tradisi ritual. Dan kini dalam nama kawasan wisata Mandalika. Wow, keren ya. So guys, itulah ceritaku di hari kedua Lombok trip. Dari gemuruh sirkuit Mandalika sampai tenangnya Bukit Merese Lombok. Jadi menurutku Lombok ini ada dua sisi keajaiban. Satunya memacu adrenalin dan yang kedua menenangkan jiwa. Unik ya, keindahan alam, budaya, dan modernitas ini berpadu dalam harmoni yang sulit dilupakan. Jadi, kalau kamu butuh pelarian dari rutinitas atau sekedar ingin menikmati keindahan yang sesungguhnya, Mandalika dan Bukit Merese menunggumu. Ikuti terus perjalanan vlogku. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Happy traveling.